Kadang semakin dewasa tuh rasanya kayak semakin kesepian ya. Ngerasa kayak gak memiliki siapapun, ngerasa kayak ya gak punya orang gitu. Padahal kamu ngerasa kamu memiliki orang-orang terdekat kamu memiliki teman. Ya mungkin ada perasaan nih dimana kamu ngerasa kamu pengen sendiri. Dan ketika kamu sedang sendiri, kok rasanya kayak hampa banget ya. Kok rasanya kayak sepi banget. Apalagi buat orang-orang yang dimana dia udah terbiasa menanggung semuanya sendiri. Dia udah terbiasa menghandle semuanya sendiri. Dan apalagi buat orang-orang juga ya dimana dia udah terbiasa merasakan hal yang dimana itu rasanya sepi sekali. Tapi aku mau tanya, apa sih ngebuat kamu ngerasa kayak kamu kesepian? Ada orang yang menganggap ya kadang orang ngerasa kesepian tuh cuma butuh didengarkan aja sih. Atau butuh orang tapi gak ada orang. Atau juga mungkin banyak sekali halnya ya, versi-versi lain. Karena kita gak ada yang tahu, aku pun gak tahu versi diri kamu yang dimana kamu merasa kalau diri kamu kesepian tuh seperti apa. Karena setiap orang tuh pasti memiliki problemnya tersendiri. Setiap orang tuh memiliki perasaan yang dimana dia butuhnya apa, yang dia inginkan tuh apa yang dia rasain. Karena setiap orang pasti beda-beda perasaannya. Kadang kalau misalnya udah berbicara sepi tuh kayak rasanya gimana gitu ya. Apa sih nih Kak Aprili, gimana apanya? Enggak sih, kalau menurut aku kayak sepi yang dimana itu hal yang sulit untuk dijelaskan. Kalau ditanya, emang sesepi apa sih hidup kamu? Kamu jawabnya gimana? Ya mungkin bagi sebagian orang yang dimana dunia tuh ramai, kok terlihat asik ya. Tapi buat orang-orang yang dunia tuh sepi, yang selalu ngerasa kesepian, pasti rasanya kayak melelahkan sekali ya. Capek sekali rasanya. Tapi gak apa-apa. Setiap orang kan punya dunia tersendiri. Setiap orang punya permasalahan sendiri dan kita gak ada yang tahu. Tujuan Tuhan memberikan kamu perasaan dan kamu ngerasain hal ini tuh apa. Tapi yang pasti ketika kamu ngerasa dunia kamu tuh sepi tapi kamu masih mampu untuk menjalani, kamu hebat. Kamu berhasil untuk melewati rasa-rasa kesepian itu. Ya walaupun rasanya ya gak mudah, ya kan? Gak ada yang mudah sih untuk menjalani. Pasti semua ada rintangannya. Dan apapun itu yang menjadi rintangan, semoga kamu bisa melewati semuanya dengan baik ya. Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Itu adalah salah satu pertanyaan yang wajib karena aku udah terbiasa sih. Dan aku happy aja nanyainnya. Karena dari kalian tuh kalau aku gak upload tuh pasti ada yang nanya, kangen Kak April gak upload, kangen ditanyain sama Kak April. Karena podcast aku emang identik itu sih. Intronya tuh selalu bertanya perihal gimana keadaan kamu. Dan sekarang gimana? Hari kamu baik gak? Keadaan kamu bagaimana? Ada yang melukai perasaan kamu? Ada yang ngebuat diri kamu gak baik atau sakit? Apapun itu yang sedang kamu rasakan, maafin orang-orang yang melukai kamu ya. Ya mungkin kamu gak tahu ke depan nanti akan terjadi apa. Tapi yang pasti memaafkan itu adalah salah satu hal yang wajib. Aku gak tahu gimana keadaan kamu hari ini. Tapi kalau kamu lagi ngerasa sepi, aku cuma pengen bilang, kamu gak sendirian. Kesepian itu pasti dirasakan oleh setiap orang, bahkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Tapi mungkin ada juga yang enggak. Kesepian yang diam-diam tapi nyakitin. Kesepian yang datang bahkan di tengah keramaian, yang bikin dada sesak, tapi susah buat dijelasin ke siapapun. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak gitu? Pernah gak? Ayo jujur. Kali ini gak boleh bohong dulu ya. Dikelilingi orang tapi tetap ngerasa sendirian. Dan jujur pasti itu rasanya capek banget. Kita jalan, senyum, ngobrol, tapi hati kosong. Rasanya itu kayak semua tuh cuma permukaan, dalamnya tuh sunyi. Kadang aku mikir,
Apa ada yang benar-benar ngerti aku? Apa ada yang bisa ngelihat isi hati ini yang sebenarnya? Tapi makin lama, aku sadar kesepian bukan karena kita nggak punya siapa-siapa, tapi karena kita ngerasa nggak bisa benar-benar terhubung. Aku dan kamu mungkin punya banyak sekali teman, tapi berapa yang bisa kita ajak bicara jujur dari hati? Berapa yang bisa kita tangisi tanpa harus merasa malu? Mungkin nggak banyak, dan itu bikin kita ngerasa sendiri. Sunyi, hampa. Aku tahu rasa itu. Rasa dimana kamu pengen ada yang meluk, tapi pelukan itu gak pernah datang. Rasa dimana kamu pengen cerita, tapi takut dianggap lebay. Takut kamu ngerasa kayak dihakimi, padahal tujuan kamu, aku cerita tuh cuma pengen didengarin. Aku gak butuh kok nasihat, motivasi, semangat, enggak, aku cuma butuh didengarkan. Kadang ada orang yang seperti itu, tapi ada juga orang yang cuma sekedar pengen ditemani dan dia gak bisa untuk cerita. Ya enggak, cuma sekedar pengen curhat, tapi takut jadi beban. Jadinya ya kamu simpan sendiri. Malam-malam, kamu nangis dalam diam. Dan kamu berdoa dalam hati, semoga besok gak sepi lagi. Tapi besok datang, dan tetap sunyi. Aku tahu rasanya. Karena aku juga gitu. Aku gitu karena kadang seringkali aku ngerasa kok sepi, tapi aku ngerasa mungkin emang itu perasaan capek aja. Mungkin kita semua sering ya berpura-pura. Kamu pernah enggak? Wah, apa kamu sering? Enggak, aku bercanda kok. Tapi ada kan yang pernah? Udah, kita lanjut. Mungkin bilang ke orang kayak aku baik-baik aja. Padahal tuh dalam hati enggak banget rasanya. Capek emang kehidupan dewasa tuh terus-menerus membohongi diri sendiri. Kamu pernah gak sih bertanya sama diri kamu kayak, kapan ya aku bisa jujur? Kenapa semua rasanya tuh kayak penuh dengan kebohongan? Tapi kamu juga seringkali ngerasa ya kamu berbohong karena ya itu perlu gitu. Karena kamu gak mau namanya merepotkan orang lain, membebankan orang lain, dan kamu cuma pengen kamu handle diri kamu sendiri. Kita cuma gak tahu harus mulai dari mana ya kan? Gak tahu siapa yang bisa dipercaya. Kadang kita cuma butuh satu orang, satu aja yang mau dengerin tanpa menghakimi. Tapi sayangnya gak semua orang tuh punya itu. Mungkin kamu juga lagi nunggu seseorang yang kayak gitu kan? Tapi gak apa-apa, kalau kamu gak punya gak apa-apa. Dan untuk hari ini, aku mau coba jadi orang itu buat kamu. Gak perlu jadi sempurna, tapi aku pengen kamu tahu, aku ngerti kok. Aku ngerti rasanya kesepian. Aku ngerti rasanya ngerasa gak penting. Ngerasa kayak gak ada yang cari kalau kita hilang. Tapi kamu penting. Kamu berarti. Walau mungkin gak ada yang bilang itu kan ke kamu. Tapi aku mau bilang sekarang. Kamu berarti. Kamu punya tempat di dunia ini. Walau kadang dunia itu kayak gak peduli. Walau orang-orang sibuk dengan hidup mereka. Tapi kamu tetap berharga. Iya. Rasanya masih sama kan. Dan aku tahu ini gak langsung nyembuhin. Tapi kadang satu kalimat bisa jadi awal yang baik. Jadi aku ulangi, kamu gak sendirian. Semua orang pasti ngerasa kesepian, tapi kita semua masih di sini, masih bernapas, masih berharap, masih bertahan, dan itu udah luar biasa. Kamu hebat, karena gak gampang berdiri kan dalam sepi, tapi kamu bisa. Kamu kuat, meski hati kamu retak banget kan. Hari ini, yuk kita jujur, gak usah pura-pura senyum. Gak usah jadi kuat, cukup hadir, cukup dengerin suara ini, dan biarkan hati kamu istirahat. Kamu tuh udah terlalu banyak rasa capek tahu. Dan tanpa kamu sadari, ya kamu selalu berusaha untuk nguatin diri kamu. Padahal diri kamu juga butuh untuk istirahat. Kadang kita tuh perlu tahu berhenti sebentar. No, gak untuk menyerah, tapi untuk bernapas. Untuk ngasih ruang ke hati kamu yang lelah.
Kamu gak salah kalau merasa sepi. Kamu gak lemah. Kamu cuma manusia. Dan manusia itu butuh koneksi. Butuh pelukan. Butuh suara yang bilang, aku ngerti kamu. Jadi sekarang aku bilang, aku ngerti kamu. Aku temennya kamu malam ini ya. Kita ngobrol mengenai kesepian. Kadang kita gak tahu sih dari mana datangnya kesepian ini ya. Bangun tidur rasanya hampa banget. Beraktivitas seharian tapi hati tetap kosong. Pulang ke rumah dan sunyi menyambut lebih dulu dari siapapun. Rasanya kayak ada lubang yang gak bisa kita tutup. Kita coba isi dengan apapun, distraksi, kerja, scrolling media sosial, tapi tetap aja lubangnya masih ada. Sepi itu tetap terasa, bahkan makin dalam. Kadang kita pikir, apa aku terlalu lemah ya? Tapi bukan itu alasannya. Kesepian bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu butuh terhubung. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari hati ke hati. Dan itu hal yang manusiawi. Kita semua itu butuh didengar, dimengerti, dipeluk. Tapi kita juga takut membuka diri, takut dihakimi, takut ditinggalkan setelah cerita. Jadi ya kamu lebih milih untuk diam. Tersenyum walaupun padahal ingin teriak. Tertawa padahal ingin menangis. Kamu hadir tapi gak benar-benar ada. Kamu pernah ada di titik itu? Coba jujur, rasanya seperti apa? Pasti menyiksa ya. Kadang luka yang gak kelihatan itu yang paling butuh perhatian. Bukan karena dramatis, no. Tapi karena gak semua luka itu berdarah. Ada yang cuma ngilu diam-diam tiap hari. Kamu pernah ngerasa kayak gitu? Bangun tidur dengan rasa kosong, lihat notifikasi berharap ada pesan dari seseorang yang peduli, tapi ternyata nggak ada. Rasanya kamu pengen ada yang bilang, kamu kenapa? Ada apa? Kalau hari ini lagi nggak baik, cerita aja ya. Tapi nggak ada. Dan itu sakit kan rasanya. Tapi kamu tetap berjalan dan kamu tetap melakukan hari-hari kamu dengan baik. Dan buat aku akui itu hebat banget. Kamu masih mau bertahan. Ya walaupun kadang dunia ini tuh bising banget ya. Tapi ironisnya di tengah kebisingan itu, kita tetap bisa merasa sepi. Karena gak semua suara adalah kehadiran. Kadang kita cuma butuh satu orang yang bilang, "Hai, aku di sini. Aku pengen jadi suara itu." Walau cuma lewat podcast ini. Mungkin ya kamu sekarang lagi duduk sendiri di kamar, atau kamu sedang rebahan atau sedang melamun, gak apa-apa. Kamu berhak ngerasa itu semua. Kamu berhak ngerasa sepi, karena itu bagian dari jadi manusia. Tapi jangan simpan semua sendiri ya. Kalau bisa, tulis perasaan kamu. Atau kirim pesan ke orang yang bisa kamu percaya. Atau cukup dengarkan ini dan izinkan hatimu lega sedikit. Kita gak harus sembuh kok hari ini. Tapi kita bisa mulai berdamai dengan pelan-pelan menerima rasa sepi ini. Karena kadang sepi hadir bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengajak kita lebih kenal ke diri sendiri. Untuk membuat kita jujur pada luka-luka lama yang belum selesai. Aku tahu itu gak mudah. Tapi kamu gak harus sempurna hari ini. Cukup hadir, cukup dengar, cukup bernapas, itu aja udah langkah yang besar. Kamu udah sampai sejauh ini. Itu bukti kamu kuat, walau kamu sering gak sadar. Kita gak bisa terus berharap orang lain ngerti tanpa kita bicara. Tapi kita juga gak harus memaksa diri bercerita saat belum siap. Jadi hari ini, cukup ngobrol sama dirimu sendiri ya. Tanya dengan lembut, apa kabar hatiku hari ini? Peluk dirimu yang udah terlalu sering merasa sendiri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama memikul semuanya sendiri. Kamu gak salah kok, dan kamu gak sendirian. Masih banyak hati yang merasa hal yang sama tapi diam. Kita semua butuh tempat aman, tempat untuk berkata, aku capek merasa sendirian. Dan podcast ini aku harap bisa jadi salah satunya ya. Ya, meskipun cuma suara, tapi aku hadir walau cuma lewat kata-kata. Tapi aku dengar kamu. Aku tahu kamu pengen dimengerti. Aku tahu kamu rindu perhatian yang tulus. Dan itu valid kok.
Kamu berhak dirindukan, kamu berhak dicari, kamu berhak disayangi tanpa syarat. Tapi sebelum itu datang dari luar, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Sayangi diri kamu yang diam-diam menjerit, peluk diri kamu yang terlalu lama terlihat kuat, karena di balik kesepian itu, ada kamu yang luar biasa karena masih ada, masih bertahan. Dan ada satu hal yang aku pelajari dari rasa sepi. Dia datang untuk mengingatkan bahwa ada ruang dalam hati yang belum kita sentuh, bahwa ada luka yang kita tutup rapat-rapat tapi belum sembuh, bahwa kita butuh disayang, bahkan oleh diri sendiri. Selama ini kita terlalu sibuk kan jadi kuat, sampai lupa kalau kamu juga manusia. Butuh tenang, butuh pelan. Aku tahu kamu ingin dipeluk, ingin ditemani, ingin dimengerti, bahkan ingin rasa aman. Dan aku tahu rasa yang menunggu semua itu terasa menyiksa. Kenapa kita nggak mulai dari dalam? Mulai yang pelan-pelan menerima bahwa kita hanya manusia yang ingin dicintai. Kamu nggak aneh. No, kamu nggak lemah. Kamu cuma rindu. Rindu disapa, rindu didengar, rindu dirasakan keberadaannya, dan itu bukan salah kamu. Aku belajar untuk gak menyalahkan dunia terus. Karena kadang dunia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kita yang harus mulai buka jalan pulang untuk hati kita sendiri. Jangan tunggu disapa baru merasa berarti. Kamu bisa menyapa duluan, menyapa diri sendiri, dan bilang, terima kasih udah bertahan. Dan kamu layak untuk dengar kata itu, walau dari diri sendiri. Bahkan kalau kamu gak pernah dengar itu dari siapa-siapa sebelumnya, kamu tetap layak dengarnya. Karena kamu hidup, dan itu indah. Sepi itu emang sunyi, tapi dia juga bisa jadi ruang yang menyembuhkan, walau kita pelan-pelan izinkan dia bicara. Dengarkan sunyinya, mungkin di sana ada cerita yang belum selesai, ada kenangan yang belum kita maafkan, ada bagian diri yang masih terluka dan bersembunyi. Sekarang waktunya menyentuh mereka ya. Bukan untuk menghakimi, gak banget. Tapi untuk memeluk. Kamu bisa mulai hari ini. Duduk tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan bilang, aku mau temani kamu, diriku sendiri. Karena kamu pantas ditemani. Bahkan kalau dunia diam, kamu tetap layak dicintai. Kamu tetap layak ditemani. Jangan tunggu dunia berubah dulu untuk bahagia. Ciptakan ruang kecil dalam dirimu yang bisa kamu isi dengan cinta. Kita semua punya terluka. Kita semua kesepian di waktu yang berbeda. Tapi kita juga bisa saling menyembuhkan. Itulah kenapa aku pengen ada buat kamu. Karena aku pengen kamu ngerasa dimengerti. Walaupun semua itu hanya lewat cerita, lewat suara. Aku ada di sini dan kita sama-sama berjalan. Aku cuma mau bilang satu hal. Suatu hari nanti, kamu bakal nemu orang yang ngerti kamu. Yang gak butuh dijelasin panjang-panjang. Yang hadir bukan karena butuh, tapi karena peduli. Tapi sampai hari itu datang, jangan berhenti menyayangi diri kamu sendiri duluan ya. Kamu kan udah terlalu lama sendiri. Saatnya kamu jadi rumah buat hati kamu sendiri. Kamu udah terlalu lama sendiri. Saatnya kamu jadi rumah buat hati kamu sendiri. Karena rumah bukan soal tempat, tapi soal perasaan diterima. Dan kamu bisa mulai dari diri kamu. Aku tahu ini butuh waktu, tapi gak apa-apa. Semua proses kan butuh waktu kan? Jadi jangan buru-buru untuk sembuh. Jangan buru-buru tersenyum. Pelan-pelan aja. Karena yang penting bukan cepatnya, tapi nyatanya. Kamu masih di sini, masih kuat, masih mau denger podcast ini walau lagi hancur, dan itu luar biasa banget. Dan aku seneng banget karena kamu masih mau bertahan untuk diri kamu. Karena buat aku, kamu harus lebih memulai untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri. Kamu gak perlu nunggu orang lain itu datang. Kamu cukup memulai dengan diri kamu sendiri. Mulai semuanya dari dalam. Seperti yang aku bilang tadi, kadang apa yang menurut kamu terlihat baik-baik aja, tapi ada bagian kecil dari diri kamu yang dimana itu belum kamu sentuh. Atau bahkan tidak tersentuh sama sekali. Yang dimana kamu ngerasa, gak ada kok
hal yang ngebuat diri aku tuh ngerasa kesepian ini, aku ngerasa diri aku tuh selalu baik. Bahkan kamu ngerasa ya semuanya selalu baik gitu. Ya tanpa kamu sadari, mungkin ada hal-hal kecil atau hal-hal yang tidak kamu ketahui bahwa diri kamu bisa merasa seperti ini. Ya sepi itu emang gak enak, tapi semakin dewasa jadi semakin mengenal apa arti sepi ya. Tapi aku seneng sih walaupun keadaan kamu lagi nih, ya entah kamu sepi, entah kamu hampa, atau entah kamu rasa gak punya siapa-siapa, kamu punya aku yang masih menemani kamu di sini. Ya walaupun aku gak bisa ada buat kamu, tapi aku seneng karena bisa memberikan podcast yang dimana semoga itu bisa menjadi teman buat kamu. Karena aku tahu rasanya pasti gak enak banget ketika sendirian. Iya, sendiri tuh gak enak banget. Dan terima kasih ya udah mau hadir malam ini. Terima kasih udah mau dengerin ini sampai akhir. Aku harap suara ini bisa jadi teman kecil buat hati kamu yang kesepian. Dan kapanpun kamu merasa sepi lagi, putar ulang aja podcast ini. Atau kamu bisa mendengarkan podcast lainnya sesuai dengan perasaan dan keadaan diri kamu. Dan aku akan selalu ada di sini menemani dalam sunyi. Karena kamu gak benar-benar sendirian. Kadang emang kita cuma sedang belajar pulang ke diri sendiri. Iya kan? Karena kan selama ini mungkin udah terlalu jauh, bahkan gak kenal sama diri sendiri. Dan makasih banget juga buat kalian yang udah support aku sampai sejauh ini. Aku happy banget karena aku bisa memberikan banyak sekali hal positif. Support terus channel ini supaya bisa semakin berkembang ya. Dan buat yang mau cerita, aku terima kasih banget buat kalian yang selalu cerita. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku di Instagram aku @aprildevivinya2 biar kalian gak ketinggalan kalau aku lagi live TikTok. Jadi kan kita bisa berinteraksi. Dan sebelum podcast ini ditutup, ada sesuatu hal yang pengen aku sampaikan ke kamu. Biasa sih gak pernah ya penutupan gini. Jarang sih. Oke, karena hari ini aku membahas mengenai kesepian, aku cuma pengen bilang satu hal. Kesepian bukan akhir dari segalanya. Kadang dia datang hanya untuk mengingatkan bahwa kamu masih punya hati yang hidup, yang ingin dicintai, dan itu indah. Jadi, jangan pergi dari diri kamu sendiri ya. Kamu gak sendirian, kamu dicintai, bahkan oleh orang-orang sekitar kamu. Dan juga oleh aku sendiri, yang belum pernah kamu temui. Cintailah diri kamu sendiri, hingga nanti Tuhan memberikan kamu seseorang yang dimana ia bisa memperlakukan kamu dengan baik dan ngebuat diri kamu berarti untuknya. Semangat menjalani hari, semoga kamu bahagia selalu di sana. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.